Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik burden sharing ya. Ada beberapa media yang memberitakan, saya memilih berita yang ditayangkan oleh Bloomberg Technos ya. Ya, judulnya Bank Indonesia pastikan skema burden sharing tetap jalan. Ditayangkan tanggal 1 Oktober jam 18.50 sore ya. Beritanya, gambarnya ada gambar ilustrasi kantor Bank Indonesia. Lalu beritanya begini, Bank Indonesia memastikan skema kebijakan berbagi beban atau burden sharing dengan pemerintah masih tetap berjalan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan implementasi kerjasama ini sudah ada dasar perjanjian MOU ya, antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan akan dieksekusi secara periodik. Artinya secara kerja, koordinasi antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia kan sudah ada perjanjian kerjasamanya dan itu akan tetap dieksekusi. Jelas Denny ketika ditemui di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025. Jadi pada saat selesai dengan rapat dengan mitra ya, dengan Komisi 11. Ia menjelaskan bahwa dukungan BI dilakukan dengan menambah bunga dari rekening pemerintah yang ada di BI. Besaran bunga ini akan dihitung berdasarkan jumlah surat berharga negara yang dipakai untuk mendanai program pemerintah seperti perumahan dan koperasi. Meski sudah ada SBN yang dialokasikan, Denny menegaskan besaran bunga yang akan ditanggung BI belum bisa dibagikan ke publik, maksudnya pengumumannya ya, datanya belum, karena perhitungan masih berlangsung. Namun ia menegaskan perhitungan tersebut bukan evaluasi, melainkan proses untuk menentukan realisasi jumlah beban bunga yang ditanggung BI. Ya, sudah ada SBN yang dialokasikan, maksudnya SBN yang sudah dibeli oleh Bank Indonesia sesuai kesepakatan itu dari pasar sekunder. Tapi ini dari berbagai info, Bank Indonesia melakukannya secara bertahap ya. Jadi kan MOU-nya 200 triliun akan beli dari pasar sekunder. Dalam konteks burden sharing, pembelian yang lain beda lagi ya. Karena Bank Indonesia melakukan pembelian juga untuk keperluan operasi moneter biasa, itu sudah lazim. Nah, saya lanjut lagi, tapi nanti akan kita sampaikan secara periodik. Kita report, kita kasih laporan maksudnya. Jadi kan ini masih terus progres jelasnya. Jadi kita ingatkan lagi ya bahwa ada kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan di masa-masa akhir, bukan nggak akhir banget juga sebetulnya, di jelang-jelang beberapa bulan, 1 atau 2 bulan sebelum pergantian Menteri Keuangan, MOU antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia akan membeli 200 triliun SBN dalam konteks MOU ini. Sekali lagi ya, Bank Indonesia selain dalam konteks MOU juga melakukan jual beli di pasar sekunder terhadap surat utang pemerintah ya, SBN, surat berharga negara. Nah, yang dalam konteks MOU ini akan berbagi bunga, berbagi beban bunga. Kan ada bunga yang tercantum dalam surat berharga tersebut, kupon namanya, atau bentuk lainnya yang sifatnya semacam kupon. Nah, ketika dia jatuh tempo untuk pembayaran bunga yang dibayar itu dibayar oleh pemerintah kepada BI, kan BI pemiliknya, tidaklah sebesar yang tercantum, melainkan separohnya, itu berbagi beban. Makanya perhitungannya masih berlangsung, karena kan pembayaran bunga itu kan tidak tiap waktu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Nah, soal BI membeli berapa yieldnya itu soal lain, karena yang dibagi bukan yieldnya tetapi kuponnya. Nah, lanjut ya beritanya, mengapa ini jurnalis dalam hal ini Bloomberg Technos menanyakan kepada BI, yang dijawab oleh Direktur Komunikasinya, karena sebelumnya dalam spesial interview sama Bloomberg Technos,
Itu Selasa, jadi hari sebelumnya, Selasa 30 September, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo memastikan bahwa kebijakan burden sharing hanya berlangsung saat ini dan tak akan berlanjut sebagai opsi kebijakan pembiayaan APBN di masa mendatang. Ini juga masih mengundang tanya ya, mungkin jurnalisnya tidak sempat mengeksplorasi. Maksudnya hanya saat ini setelah selesai 200 triliun apa dihentikan? Karena sebetulnya Bank Indonesia belum sebanyak 200 triliun dia membeli ya. Makanya kita tidak diumumkan, tapi saya kan mengamati dari data kepemilikan Bank Indonesia terhadap SBN, baik yang karena MOU maupun karena memang reguler dia melakukan trading di pasar. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, berhenti ini setelah selesai 200 triliun, besok tidak ada lagi kebijakan burden sharing, atau karena Menteri Keuangannya ganti ya sudah dihentikan aja, yang ini sudah terlanjur ya sudah gitu. Ini yang menyisakan, mudah-mudahan jurnalis mendengar, sebagian jurnalis mendengar pembacaan saya ini, yaitu dipertanyakan lagi kepada kedua belah pihak. Ini kalau Pak Burdaya mau menghentikan burden sharing ini, menghentikan setelah jumlah yang sudah terlanjur dimiliki atau menghentikan setelah 200 triliun lalu tidak dipakai lagi burden sharing. Beda ya, kalau dia menghentikan setelah tidak ada 200 triliun itu ya berarti nggak merubah kebijakan MOU-nya tetap, tapi dalam kebijakan ke depannya tidak. Dan sebenarnya menurut MOU itu juga Sri Mulyani tidak berencana melanjutkan, ya itu saja dulu gitu loh. Tapi ini penting ya, Pak Purbaya ini senang beliau memberikan penjelasan ke publik. Ya kita berterima kasih ya, tapi ini sekaligus saya mengajak pemirsa untuk berpikir kritis terhadap topik ini. Nah, saya baca lagi. Sebagaimana diketahui, Kemenq dan BI sepakat melakukan burden sharing bunga SBN di pasar sekunder untuk membiayai program prioritas pemerintah, yakni program perumahan rakyat dan koperasi desa Merah Putih. Ini juga samar ininya. Pada waktu 200 triliun itu bukan tidak terkait langsung kepada perumahan rakyat atau Kopdes, lain lagi. Yang Kopdes itu adalah pemindahan dana dari, terutama ya dari SAL dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan. Nah, oleh pemerintah, Sri Mulyani ini sudah ada peraturan Menteri Keuangannya, dilakukan investasi pemerintah ke Bank Himbara, menempatkan di Bank Himbara, tapi sebagai investasi, beda dengan 200 triliun deposit on demand-nya Purbaya. Nah, yang 16 inilah yang avail tersedia langsung bisa dipakai oleh bank jika menyetujui ajuan kredit dari masing-masing Kopdes ya sesuai proposalnya. Nah, sedangkan burden sharing ini beda sebenarnya. Burden sharing ini lebih luas ya, bahwa karena si SBN-nya itu kan yang sedang ada di pasar sekunder itu nggak ada yang berjudul Koperasi Desa Merah Putih, berjudul program perumahan rakyat, nggak ada. Ini saya juga kadang tidak sebenarnya salah jurnalis ya, tapi memang tidak dijelaskan secara lugas ya. Kan tidak, SBN yang dibeli itu kan tidak ada judulnya Merah Putih, atau beda dengan yang SAL tadi ditempatkan untuk Kopdes Merah Putih, nggak ada. Yang ada di MOU itu untuk mengurangi beban pemerintah sebenarnya. Nanti saya jelaskan lagi apa menurut analisis saya selain berbagi beban. Saya baca dulu aja nih. Saya pikir untuk masa ini saja, kalau burden sharing yang beli di pasar primer kan sebetulnya seperti memonetisasi kebijakan fiskal. Ini maksudnya menjadi sumber pendapatan pemerintah monetizing ini. Jadi karena itu diharamkan menurut Purbaya ini di dunia moneter dunia. Jadi tidak bisa bank sentral membiayai pemerintah secara langsung, kecuali keadaan darurat dulu waktu COVID di banyak negara. Ini menurut saya Pak, pernyataan Purbaya ini benar, secara best practices tidak lazim bank sentral, baik itu bank sentralnya independen ataupun tidak, karena nanti menyangkut kredibilitas dia. Kalau dia mengutangi pemerintah, gampangannya begitu, ini monetizing, jadi ngasih duit lah, bahwa dia pegang surat utang, tapi di pasar primer ya. Nah tadi kan makanya burden sharing itu di pasar sekunder, jadi beli kepada pihak kedua, pihak ketiga, bukan kepada pemerintah langsung. Nah, jadi saya lihat ke depan ini, kata Purbaya, seperti apa harusnya kita akan hindari, tegas Purbaya. Oke, saya ulangi lagi. Ini Purbaya ingin menghentikan 200 yang belum selesai sampai 200 itu, atau setelah selesai baru berikutnya tidak ada. Kalau menurut itu saya tidak
tidak heboh-heboh amat kebijakan Purbaya ini sebenarnya, kecuali dia mau menghentikan tuh yang 200 baru dapat 75 atau 100, sudah 100-nya nggak jadi lanjut. Nah itu baru perbedaan. Dan yang kedua, komentar Purbaya ini harus dikritisi jurnalis. Ini ngambang, dia tidak setuju ketika itu di pasar primer kan, pasar perdana ya. Sementara yang di MUI itu pasar sekunder. Ini debat masih bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Pada dasarnya kebijakan burden sharing diputuskan oleh ini mantan Kementerian Keuangan sebelum dirinya mengakhiri jabatan. Sadewa yang baru dilantik 8 September lalu. Ini informasi ya. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengaku jika memiliki pilihan sebenarnya dia tidak akan menggunakan skema burden sharing. Nah, kalau dari ini kan berarti yang 200 sudah tidak dia rubah. Bisa saja kalau mengubah, saya ulangi ya. Bisa dia membuat MOU baru, ya sesuai yang sudah terjadi, berapa yang lanjut tidak. Tapi menurut melihat ini, dia bilang dia tidak punya pilihan. Berarti kan 200 harus selesai dulu dong. Nah, bank sentral dipisah dari pemerintah untuk mencegah monetizing. Kebijakan pemerintah oleh bank sentralnya. Jadi bank pemerintah itu tidak nyetak duit untuk pemerintah secara langsung begitu. Jadi pada waktu dipisah, bank sentral dibuat independen. Kita sekarang pisah, tapi saya paksa mereka monetizing. Sama saja kredibilitas akan berkurang pasti. Papar Purbaya ini pendapat beliau ya, benar ini. Tapi saya ulangi lagi, yang dilakukan dengan burden sharing itu bukan ini, tapi di pasar sekunder. Memang juga jadi debatable. Di pasar sekunder bedanya apa? Ya bedanya ya, kalaupun BI tidak membeli kepada pasar sekunder, pemerintah sudah punya utang itu. Pelan-pelan ya. Jadi pemerintah buat SBN di pasar perdana ada lelang maupun yang beli book building, tapi yang paling umum adalah yang lelang, lalu dibeli dan karena itu tradable, diperdagangkan, dia berpindah-pindah pemilik. Jadi Bank Indonesia tidak beli di pemerintah, artinya tidak langsung mengutangi pemerintah, tetapi di pasar itu artinya bukan monetizing dalam konteks ini, karena pemerintah sudah dapat duit dari jualan yang pertamanya. Berarti Bank Indonesia kan tidak nambahi, tidak memberi duit ke pemerintah, tapi membeli dari pemberi utang yang lain. Keuntungannya menurut yang diberitakan dahulu, karena bunganya kalau nanti dimiliki oleh sebutlah bank A atau pihak asing, itu sesuai kupon, misalnya 5 atau 6% kupon ya, bukan nil ya. Bagi dua, jadi pemerintah hanya bayar separohnya. Maka lebih ringan dari sisi pembayaran bunga di APBN itu. Jadi ya debatable ya, apa itu monetizing apa bukan. Nah, maka saya kira kita harus cermat ini ya, Pak Purbaya juga setiap pernyataan-pernyataannya bagus buat kita untuk memahami persoalan. Nah, menurut saya dalam konteks ini dia belum melakukan perubahan apapun, malah bisa menimbulkan kesalahpahaman publik kan begitu. Tapi ya nggak apa-apalah buat kita. Saya juga punya kewajiban sebagai ekonom menjelaskan duduk perkaranya itu seperti itu. Bahkan ada analisis lain mengapa burden sharing. Tapi lihat di analisis saya di bagian lain. Ini berita ini saja saya komentari.